171 yang masuk dalam kategori formasi. Yang lolos kemarin itu yang bisa mengikuti ujian kan 4.305. Alhamdulillah di tahap 1 itu sebanyak 1.363 peserta sudah lolos. Alhamdulillah. Terus untuk tahap kedua pun juga seperti itu, sebanyak 853 peserta itu sudah lolos. Namun dari jumlah sisa tersebut tahap 1 dan tahap 2 itu ya kurang lebihnya 1.455 peserta yang belum. Dalam hal ini kami sebagai Forum Honorer Kabupaten Jember, PGRI Kabupaten Jember, mohon dengan sangat, yang pertama, dari sisa tersebut di atas mohon dikawal pada saat nanti tahap ketiga atau di tahun berikutnya anggaran 2022 ini. Itu gimana caranya teman-teman ini sisa dari kuota tahap 1 dan 2 ini bisa tercover semua. Terus yang kedua yaitu betul katanya Pak Ketua tadi, Pak Mul, harus ada tambahan formasi guru PAI sesuai dengan pagu di tiap-tiap lembaga. Karena menurut kami tidaklah mungkin meskipun Kabupaten Jember itu mengusulkan sebanyak-banyaknya tanpa adanya pemetaan sesuai dengan B-setting yang ada di pagu di sekolah-sekolah baik SD maupun di SMP. Terus yang ketiga, gimana caranya di tahap selanjutnya ini Bapak, tambahan afirmasi pengabdian yang mengacu ke Dapodik. Ini gimana caranya untuk pemerintah daerah ini bisa menyurat ke Menpan RB atau Menristek Nadiem Makarim untuk merubah kebijakan. Karena apa? Jika kebijakan itu yang lama tetap dipakai, Pak, maka teman-teman ini khususnya di negeri tetap kalah saing dengan yang ada di swasta. Karena ya betul yang terjadi pada tahap 1 dan 2 itu afirmasi cerdik ini 500%, 100% ini kita tidak bisa, tidak kuat untuk mengalahkan mereka-mereka. Karena meskipun kita sudah lulusannya UI sekalian, untuk mengalahkan cerdik tidak bisa, karena sekali datang langsung lolos. Terus kami ini, teman-teman ini yang masih belum lolos harus dipertandingkan dengan itu, rasanya tidak mungkin. Makanya jika afirmasi pengabdian ini masuk dalam kategori tersebut, insya Allah Jember ini saya kira di tahap berikutnya bisa tercover semua. Terus yang nomor 4, mohon dengan sangat prioritaskan yang sudah lulus PG tahap 1 dan 2 agar langsung ditempatkan sesuai pemetaan BCT, lembaga yang sangat-sangat dibutuhkan. Karena memang kemarin juga ada informasi melalui dari GTK, Pak, kemarin juga menyampaikan bahwasannya ada 740.000 di sini. Ada 740.000 formasi khususnya untuk honorer dan PAI. Tuh, ini dari Dirjen GTK, dan itu pun harus ada campur tangan dari kepala daerah. Menurut beliau Pak Irwan Syahril kemarin itu percuma kami itu menyediakan formasi kalau kepala daerahnya tidak mengusulkan sebanyak ini. Seperti itu yang disampaikan. Jadi mungkin itu Pak. Terus yang kelima, utamakan guru induk yang sudah ada di formasi itu, yang sudah ada di lembaga-lembaga tersebut. Karena apa? Ada simpang siurnya. Untuk tahap berikutnya ini ada yang lintas
kabupaten maupun provinsi. Gitu. Jadi gimana caranya untuk Kabupaten Jember ini bisa mengutamakan putra daerahnya, karena saya kira Jember ini masih banyak membutuhkan. Apalagi dengan adanya pensiunan dari tahun 2020, 2021, 2022 ini sangat banyak. Terus ada lagi tambahan-tambahan selain yang itu, yang menurut saya juga penting, ya memang ini ada kemarin sedikit sudah dibahas, namun kita perlu ada juga pembahasan dari Bapak mumpung kita audiensi hari ini. Yang pertama, pertanyaan kami itu kapan SKP 3K tahap 1 dan 2 ini bisa diterapkan. Terus yang kedua, kapan juga SK Bupati untuk GTT PTT akan dibagikan kepada teman-teman yang belum lolos, karena ini juga banyak timbul pertanyaan di bawah. Meskipun saya sendiri pribadi menyampaikan ini masih banyak yang dibilang kuat dan lain sebagainya, mungkin nanti dari penjelasan Bapak kami bisa juga menyampaikan di bawah. Itu. Yang terakhir ini ya khususnya untuk honor teman-teman, baik yang sudah lolos P3K tahap 1 dan 2 maupun GTT PTT, karena di bawah sudah terlalu banyak juga pertanyaan. XUPT juga. Terus yang terakhir ini tentang PTT X UPTD yang kemarin-kemarinnya itu bekerja di UPTD, ya kurang lebihnya ada sekitar 55 orang. Itu sekarang melimpah ke SD, dan itu pun masih belum dapat SK Bupati. Mohon itu juga diperhatikan. Mungkin hanya itu dari kami yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti ada dari teman-teman juga yang mau menyampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum.